Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Setiawan di channel baru saya, yaitu Edai Channel 88. Tolong di subscribe lagi, karena yang channel lama yang cerita rakyat itu udah dihapus karena terlalu banyak video-video Palestina dan Israel. Jadi saya terlalu frontal mendukung Palestina. Tapi saya hari ini nggak mau membahas Palestina dan Israel. Kita coba bahas yang lain. Saya ingin bahas ras Rohingya ya. Rohingya ini yang ditolak di Aceh. Jadi banyak yang belum tahu ras Rohingya ini ras apa, terus dari mana asalnya, dan dia tuh sebenarnya apa sih, kenapa bisa ditolak di berbagai negara, dan kenapa bisa kata kasarnya lontang-lantung ya. Jadi buat yang kaum milenial yang belum tahu, lebih tepatnya belum tahu ya, yang lebih tepatnya belum tahu apa sih Rohingya, kenapa sih ditolak di sana, di sini, di Malaysia, di Singapura, Thailand, Bangladesh, Indonesia. Jadi hari ini saya ingin membahas itu ya. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, subscribe channel baru saya ya, yang namanya Edai Channel 88. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas masalah Rohingya ini. Oke, check it out. Edai Channel 88. Oke, nah langsung aja ya kita bahas ya. Sebenarnya apa sih Rohingya? Banyak yang belum tahu ya, ini Rohingya ini suku apa, ras apa ya. Selama ini pencarian kata di Google ya, Rohingya dalam mesin pencarian Google mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Menyusul sejumlah insiden penolakan warga Aceh atas kehadiran kelompok etnis Indo-Arya di Tanah Rencong. Nah, sejak 14 November lalu, Badan PBB yang menangani pengungsi, yaitu UNHCR, mencatat bahwa Aceh telah kedatangan 1075 pengungsi Rohingya yang tiba dalam 6 gelombang. Dan juga BBC News Indonesia merangkum informasi mengenai latar kelompok minoritas Islam itu yang mengalami persekusi di Myanmar dan penolakan di Indonesia ini. Berikut nih sejumlah hal yang perlu Anda ketahui agar memahami konteks tentang pengungsi Rohingya. Jadi banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang timbul ya. Apa sih itu Rohingya? Rohingya warga mana? Rohingya negara mana? Pengungsi Rohingya berasal dari mana? Rohingya negara asalnya mana? Asal-usul Rohingya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan itu ya. Itu adalah sejumlah pertanyaan yang terus dicari dalam mesin pencarian di Google ya. Pada dasarnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut merujuk identitas Rohingya, warga negaraan dan negara asal. Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Jadi seperti itu ya. Menurut Badan Pengungsi PBB UNHCR, apakah etnis Rohingya merupakan bagian dari Myanmar? Nah, hal itu masih kontroversi karena kalangan sejarawan bersilang pendapat. Apakah Rohingya memang sudah menetap di Myanmar sebelum kemerdekaan dari Inggris pada 1948? Jadi sebelum itu Myanmar dijajah oleh Inggris ya. Sebagian sejarawan mengatakan komunitas ini sudah tinggal di Myanmar selama berabad-abad. Hal yang diyakini komunitas Rohingya sendiri bagian dari etnis di Myanmar. Nah, ada pendapat kedua. Pendapat keduanya itu mengatakan mereka baru muncul sebagai kekuatan identitas dalam seabad terakhir. Hal ini yang dijadikan dasar bagi junta militer pemerintahan di Myanmar. Dia menyatakan mereka sebagai pendatang baru dari subkontinen India. Tahun 1982 menjadi momentum paling penting bagi komunitas Rohingya saat pemerintah Myanmar menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Nah, melalui kebijakan ini, etnis Rohingya tidak dimasukkan sebagai ras nasional di Myanmar. Akibatnya mereka menjadi populasi tanpa kewarganegaraan atau stateless terbesar di dunia. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan, keluarga Rohingya tidak memiliki hak-hak dasar perlindungan serta sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender, serta banyak banget pelecehan-pelecehan. Tulis keterangan UNHCR. Pengungsi Rohingya berasal dari mana? Secara de facto, mayoritas Rohingya hidup di negara bagian termiskin di Myanmar, yaitu Rakhine. Dari sisi historis, keberadaan Rohingya tidak disukai oleh mayoritas penduduk Rakhine yang didominasi agama Buddha. Jadi di Rakhine itu ada dua agama, ada Buddha dan agama Islam atau Muslim ya.
Rohingya dipandang sebagai pemeluk Islam dari negara lain. Kebencian terhadap Rohingya dari mayoritas penduduk di Rakhine ini meluas di Myanmar. Jadi seperti itu. Kapan krisis manusia Rohingya dimulai? Nah, sejak mereka tidak punya kewarganegaraan tapi masih tetap tinggal di Myanmar. Menurut UNHCR, menyebut hidup dan kehidupan mereka selama puluhan tahun mengalami kekerasan, diskriminasi, dan persekusi di Myanmar. Jadi seperti itu ya. Dia tidak dianggap sebagai ras Myanmar. Nah, orang Rohingya perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar pada 1990-an. Tapi puncaknya terjadi pada 2017 saat gelombang kekerasan besar-besaran di negara bagian Rakhine memaksa lebih 742.000 orang, setengahnya anak-anak, mencari perlindungan di Bangladesh. Peristiwa ini menjadi eksodus terbesar dalam sejarah Rohingya. Seluruh desa dibakar, ribuan keluarga dibunuh atau terpisah, dan pelanggaran hak asasi manusia membanjiri laporan-laporan lembaga kemanusiaan. Lebih lagi, ini lebih baik mereka membunuh daripada mendeportasi kami ke Myanmar. Lebih lagi orang-orang Rohingya ngomongnya seperti itu ya, lebih baik mati daripada dibalikin ke Myanmar. Itu kata seorang etnis Rohingya di kampung pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh kepada BBC 5 tahun setelah eksodus. Apakah Indonesia satu-satunya tempat Rohingya mencari perlindungan? Tentu saja tidak ya. Laporan UNHCR per 31 Oktober 2023 menunjukkan 1.296.525 pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan tersebar ke sejumlah negara. Antara lain ya, Bangladesh menjadi negara paling banyak menampung, yaitu 967.842 orang, diikuti Malaysia dengan 157.000, Thailand 91.000, India 78.000, terakhir Indonesia hanya 882. Meskipun jumlah yang masuk ke Aceh, Indonesia sedikit, tapi dalam satu pekan terakhir gelombang pengungsi Rohingya mengalami peningkatan lebih dari 100% dengan jumlah sekitar 1.000 orang. Seperti itu ya. Direktur Arakan Project Lembaga Advokat HAM Rohingya, Chris Lewa, menilai Indonesia bukanlah negara tujuan bagi pengungsi Rohingya dalam mencari perlindungannya. Namun Indonesia menjadi tempat untuk transit karena tidak bisa mendarat di Malaysia atau tidak bisa sampai ke Malaysia, kata Lewa seperti itu ya. Jadi, kasus-kasus pengungsi Rohingya yang kabur di Aceh menguatkan pernyataan pengungsi Rohingya yang berada di Malaysia mengatakan kepada BBC bahwa ia berani membayar 20 juta untuk mengirim saudara dari Aceh ke Malaysia. Jadi seperti itu. Secara umum, komunitas Rohingya di Malaysia juga lebih banyak dan mereka bisa bekerja walaupun secara gelap. Jadi mereka bekerja tapi secara gelap ya, ilegal gitu ya. Namun, belakangan ini situasi keamanan makin memburuk di kamp Cox's Bazar membuat pengungsi Rohingya memprioritaskan mencari keselamatan. Indonesia pun mereka harapkan bisa menjadi tempat perlindungan mereka untuk sementara. Nah, sementara itu pemerintah Malaysia menyatakan tidak lagi menerima pengungsi Rohingya, katanya seperti itu, dalam beberapa tahun terakhir dan ditegaskan kembali pada 2020 lalu. Di sisi lain, jumlah pengungsi internal Rohingya di Myanmar sejauh ini sebanyak 2 juta jiwa. Dan yang kembali ke negara itu dari pengungsian negara lain sebanyak 89.402 jiwa. Mengapa gelombang pengungsi Rohingya makin banyak ke Indonesia? Menurut perwakilan UNHCR untuk Indonesia, An Maiman, ada 2 faktor yang kemungkinan akan mendorong gelombang pengungsi ke Indonesia. Jadi seperti itu ya. Yang pertama, konflik di Myanmar makin buruk. Semua orang berkonsentrasi pada apa yang terjadi di Timur Tengah, Gaza dan Ukraina, sehingga intensifikasi konflik senjata di Myanmar adalah sesuatu yang hampir tidak diberitakan, katanya seperti itu ya. Dan yang kedua, keamanan di kamp pengungsian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh semakin memburuk. Penculikan, pemerasan, pembunuhan, penembakan, dan serangan-serangan lainnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Rohingya ini mau gimana lagi, karena di saat pemerintah Myanmar sudah merdeka, dia tidak diakui. Karena menurut pemerintah Myanmar itu, dia datang itu karena Inggris, yang di saat itu dipekerjakan di Myanmar. Dan sebagai informasi juga ya, ada beberapa ras dari Myanmar juga selain Rohingya itu ada yang tidak diakui. Jadi dia ya terontang-lantung kemana-mana. Jadi gimana ya? Menurut Malaysia juga dia sudah tidak terima karena banyaknya laporan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Rohingya ya. Dan Indonesia pun terutama dari Aceh ya, kemarin juga menakuti akan ada halnya kriminalitas dan tidak ada kamp pengungsian untuk penduduk Rohingya di situ. Yang selama ini ditetapkan untuk pengungsian itu ya biasa buat nelayan-nelayan bekerja seperti itu. Jadi begitu aja penjelasannya ya dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi moga-moga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel baru saya ya, di Edai Channel 88. Oke, see you. Jangan lupa subscribe Edai Channel 88. Tinggal klik aja. Tonton juga video lainnya.